بسم الله الرحمن الرحيم. Innal hamdalillah, segala puji dan puja kehadirat Allah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Hanya kepadanya kita memuji, meminta pertolongan serta bertaubat dari dosa-dosa kita. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina. Dan hanya kepada Allah pula kita meminta agar dijauhkan dari keburukan-keburukan diri kita. Wa min sayyiati a'malina, dan dari segala dosa yang pernah kita lakukan. May yahdihillahu fala mudhillalah. Barang siapa yang telah Allah berikan petunjuk maka tidak akan pernah sesat selamanya. Wa may yudlilhu fala hadiyalah. Dan barang siapa yang telah Allah sesatkan maka tidak akan mendapatkan petunjuk selamanya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Saya bersaksi tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, dan Muhammad benar-benar hamba juga utusannya. Qala Allah Ta'ala, Allah mengingatkan dalam kitabnya, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai sekalian orang-orang yang beriman, bertakwalah, hanya patuh dan tunduklah kepada satu-satunya pencipta segala sesuatunya, baik di langit, di bumi, di kedalaman lautan, terjangkau atau tidak terjangkau oleh mata kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Sebenar-benar patuh dan tunduk, dan jangan kalian meninggal dunia kecuali dalam keadaan Islam. Di ayat yang lain kalau Allah Ta'ala, Ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisaa wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Hai sekalian manusia, sekali lagi bertakwalah kepada Allah, hanya patuh dan tunduklah kepada Allah yang telah menciptakan kalian dari jiwa yang satu yaitu Adam alaihissalam, dan menciptakan dari jiwa yang satu istrinya Hawa alaihissalam, dan telah banyak memberikan keturunan laki-laki juga perempuan dari keduanya. Sekali lagi bertakwalah kepada Allah dan jagalah hubungan silaturahim. Sesungguhnya Allah senantiasa mengawasi kalian. Di ayat yang ketiga qala Allah Ta'ala, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Hai sekalian orang-orang yang beriman, sekali lagi bertakwalah, hanya patuh dan tunduklah kepada Allah, dan ucapkan kalimat yang benar, jujur, niscaya Dia akan memperbaiki amal-amal perbuatan kalian, mengampuni dosa-dosa kalian. Barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, maka dia telah mendapatkan kemenangan yang besar. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah. Kita tahu sebaik-baik rujukan umat Islam dalam segala lini kehidupan mereka, terutama ibadah, adalah kitabullah, Al-Quran. Wa khair hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Dan sebaik-baik petunjuk setelah Al-Quran adalah petunjuk Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha, dan seburuk-buruk perbuatan terutama dalam ibadah yang tidak punya rujukan dari keduanya. Fa inna kulla muhdatsin bid'ah. Semua ibadah yang dibuat-buat tidak punya rujukan wahyu dikenal dengan perbuatan baru dalam agama. Wa nabidatin dhalalah, perbuatan baru itu akan membawa pelakunya pada kesesatan. Dalam final kesesatan membawa pelakunya ke dalam api neraka. Saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah. Kesempatan pada kali ini kita akan membahas sebuah fenomena yang kita sayangkan sekali. Di negara kita sangat semarak, bahkan memang diramaikan. Di negara yang mayoritas muslim seperti Indonesia justru menonjol sekali, yaitu masalah sihir dan perdukunan. Saudaraku seiman, mereka adalah orang-orang yang melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah memastikan dalam surah An-Nisa, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman syaa. Allah tidak akan pernah memaafkan dosa kesyirikan. Orang meninggal dalam keadaan syirik tidak akan diampuni sama sekali di akhirat nanti. Dan Allah masih mengampuni dosa-dosa selain syirik itu. Banyak sekali di antara kita yang tidak faham masalah ini. Dulu di Indonesia diistilahkan dengan nama dukun. Dan selalu terlihat mereka tampil dengan seram. Rambut yang gondrong, kulitnya hitam, tongkat yang ada tengkoraknya, dan segala macam hal. Tapi dengan berkembangnya teknologi sekarang, mereka juga ikuti perkembangan.
Dukun-dukun sudah tampil dengan gagahnya. Bahkan mereka berani menggunakan medsos, expose. Dan banyak di antara kaum muslimin yang menjadi korban mereka. Saudaraku seiman, perbuatan ini syirik kepada Allah. Baik mereka syirik kepada Allah yang merupakan dosa besar yang Allah tidak akan ampuni. Juga Anda yang datang ke sana bisa terjerumus dalam dosa syirik ini. Kalau Anda meninggal, terharamkan surga dari Anda. Renungi baik-baik dan kita coba lebih dalam membahas bagaimana kedudukan para dukun dengan apapun nama mereka. Dukun, peramal, penyamun, penyihir, segala macam yang mereka gunakan sebagai nama dan istilah. Dan juga praktek sihirnya. Allah mengingatkan kepada kita dalam surah Yusuf ayat 106 tentang banyaknya umat Islam yang terjerumus dalam masalah ini tapi mereka tidak sadar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun. Sebagian besar manusia tidak beriman kepada Allah melainkan dalam keadaan mempersekutukannya dengan sesembahan-sesembahan selain Allah. Ibnu Abbas menafsirkan ayat ini mengatakan, kalau ditanya kepada mereka siapa yang menciptakan langit, siapa yang menciptakan bumi, siapa yang menciptakan gunung-gunung, mereka akan jawab Allah. Artinya mereka kaum muslimin. Tetapi dengan semua keyakinan mereka itu, mereka masih mempersekutukan Allah dengan menyembah selainnya. Fenomena mereka, saudaraku seiman, disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala banyak sekali dalam ayat Al-Qur'an, cuma sayang sedikit yang mendalaminya dan saya juga sayangkan kalau di khutbah Jumat tidak disampaikan oleh para dai kita. Sementara banyak sekali orang yang terjerumus dengan kesesatan ini. Bahkan sudah menjadikan dukun-dukun ini sebagai tempat mereka mengadu nasib mereka dibandingkan Allah Subhanahu wa taala. Untuk bahagia rumah tangga, pergi ke dukun. Untuk supaya orang suka sama dia, pergi ke dukun. Sukses usahanya, pergi ke dukun. Semuanya dukun. Bahkan yang kita sayangkan sekali, dijadikan seperti sebuah humor dalam film-film dan sinetron seakan-akan mereka ini adalah orang-orang yang boleh didatangin dan orangnya lucu dan segala macam hal. Perhatikan apa yang Allah katakan tentang mereka dalam surah Asy-Syu'ara ayat 221 dan 223 sampai 223. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Hal unabbiukum ala man tanazzalu syayatin. Tanazzalu ala kulli affakin athim. Yulquna as-sam'a wa aktsaruhum kadzibun. Apakah kata Allah SWT, akan aku beritakan kepada kalian kepada siapa syaitan-syaitan itu turun, kepada siapa syaitan-syaitan itu selalu berteman, nongkrong. Dan syaitan kita sudah tahu, golongan dari jin yang Allah mengatakan aduwwum mubin, musuh nyata buat kalian, dipimpin oleh iblis. Allah berikan gambaran kepada kita. Mereka turun kepada setiap pendusta, tiap-tiap pendusta, lagi yang banyak berbuat kejahatan, yaitu para dukun dan tukang sihir. Syaitan-syaitan tersebut menyampaikan berita kepada mereka dengan mencuri berita dari langit, lalu menyampaikan kepada para dukun dan tukang sihir, dan kebanyakan mereka adalah pendusta. Ini ditilawakan oleh orang beriman sampai hari kiamat dalam surah Asy-Syu'ara ayat 221 sampai 223. Imam Qatadah rahimahullah, salah satu tokoh yang masyhur dari kalangan tabi'in, Qatadah bin Da'amah namanya, rahimahullah, beliau wafat tahun 110 Hijriah, menafsirkan ayat ini mengatakan bahwa para pendusta lagi banyak berbuat jahat dan buruk adalah para dukun dan tukang sihir. Begitu juga beliau mengatakan, dan mereka itu adalah teman-teman dekat para syaitan dan mendapat berita yang dicuri dari langit oleh syaitan-syaitan tersebut. Bahkan sahabat mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu pada saat menafsirkan firman Allah SWT dalam surah Al-An'am ayat 112, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin 'aduwwan syayatinal insi wal jin yuhi ba'dhuhum ila ba'din dzukhrufal qawli gurura. Dan demikianlah kami jadikan bagi tiap-tiap nabi itu musuh, yaitu syaitan-syaitan dari kalangan manusia dan syaitan-syaitan dari kalangan jin. Sebagian mereka membisikkan kepada sebagian yang lain perkataan-perkataan yang indah dan menipu manusia. Abdullah bin Mas'ud berkata radhiyallahu anhu, yang dimaksud dengan syaitan-syaitan manusia adalah para dukun dan tukang sihir. Dalam sebuah athar diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan, bahkan dukun-dukun ini disebutkan sebagai tagut,
yang banyak disebutkan dalam Al-Quran. Mereka adalah para dukun dan mereka adalah syaitan-syaitan manusia yang syaitan-syaitan jin bekerja sama dengan mereka. Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk kufur kepada tagut ini. Tidak boleh ikut sama mereka. Dan kalau kita ikut maka kita akan bersama dengan mereka kepada kekafiran.